Shalom Go Student, kembali lagi di Go Student Online Sharing. Apa kabarnya nih? Aku harap semuanya baik-baik aja ya, dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera selalu. Nah, aku mau ingetin lagi, Go Student Online Sharing ini ada setiap hari Sabtu jam 3 sore di YouTube Go Bogor Online Service dan juga di Instagram Go_student. Dipantengin ya. Selalu saksikan online sharing yang seru-seru untuk minggu-minggu berikutnya. Nah, hari ini aku mau bicara tentang imannya Abraham. Tapi sebelum kita masuk ke sharing kita, mari kita bersatu dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau beri kami hikmat Tuhan, Engkau beri kami ketenangan Tuhan untuk mengerti setiap firman-Mu Tuhan dengan hati yang siap menerima taburan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, aku bicara tentang iman Abraham hari ini. Iman Abraham, mari kita baca di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang-orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, imannya Abraham tuh adalah iman yang sempurna. Kenapa teman-teman? Semasa hidupnya Abraham, Tuhan selalu berkenan kepada Abraham. Bahkan Tuhan menjanjikan keturunan dia atau keturunan Abraham itu seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Kenapa sih Tuhan berkenan kepada Abraham? Nah, aku mau jelasin nih. Ada beberapa perjalanan Abraham yang bikin kita shock loh. Wah, kok bisa ya ada iman orang yang setangguh ini? Ada orang yang mau memang mengikuti perkataannya Tuhan luar biasa banget gitu loh. Dan aku mau kita semua bisa setidaknya mencontohi dari imannya Abraham ini, oke? Nah, perjalanan Abraham itu bukan semulus seperti yang kita pikirkan, teman-teman. Kembali lagi, Abraham itu walaupun dia berkenan oleh Tuhan, tapi semasa hidupnya itu banyak banget rintangan yang dia hadapi, banyak banget persoalan dan masalah-masalah yang dia lalui. Tapi dia tetap finishing well karena Tuhan ada di samping dia. Dia percaya bahwa Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan dia. Tuhan yang bisa mengangkat dia, Tuhan yang menjaga dia, dan Tuhan yang menyertai dia. Nah, apa aja sih yang pernah dilalui Abraham? Aku mau jelasin ya, apa aja yang pernah dilalui Abraham. Pertama, Abraham dipanggil keluar dari tanah nenek moyangnya. Tahu dong cerita ini, Tuhan menyuruh Abraham keluar dari tanah nenek moyangnya, pergi menggembala di suatu negeri yang Abraham gak tahu, atau ibaratnya negeri antah berantah. Tapi situ Abraham tetap ngelakuinnya, karena imannya Abraham, dia berani keluar meninggalkan negerinya, karena Abraham tahu Tuhan yang dia percaya tidak akan membiarkan dirinya kesusahan. Oke? Tuhan yang dia percaya tidak akan membiarkan dirinya kesusahan. Yang kedua, ketika Tuhan menjanjikan anak pada Abraham di perut Sarah istrinya, di situ lagi-lagi Abraham percaya kepada janjinya Tuhan. Padahal pada saat itu, secara logika, secara pikiran kita manusia, Sarah yang sudah umurnya tidak bisa lagi untuk hamil, tapi bisa mengandung karena Tuhan. Karena janji Tuhan pada Abraham. Nah, di situ karena imannya Abraham juga, Abraham percaya pada janji Tuhan. Tuhan yang menciptakan semesta ini, Tuhan yang menciptakan manusia. Apa yang tak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Oke teman-teman. Nah, yang ketiga, ketika Ishak lahir. Ingat dong, ketika Ishak lahir itu Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak di bukit pengorbanan. Tapi kenapa Abraham mau nih? Karena imannya Abraham percaya Tuhan itu berkuasa. Dia yang membangkitkan orang mati, dan ketika dia beriman, dia merasa penuh. Dia tidak protes karena iman yang dia pegang, dan dia percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia. Ketika Ishak yang mau dipersembahkan, Abraham tak percaya bahwa Tuhan yang dia sembah ini adalah Tuhan yang luar biasa gitu loh. Tuhan yang bisa menciptakan hal-hal yang mustahil. Jadi dia percaya dan dia tidak ragu sama sekali untuk mengorbankan Ishak.
Kebayang dong kayak kita punya kesayangan, barang kesayangan atau hewan kesayangan atau apapun yang menjadi kesayangan kita, ibaratnya Tuhan suruh lepaskan, pasti agak susah dong. Aku sendiri pribadi yang susah, tapi aku belajar dari Abraham bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, karena semuanya itu adalah berasal dari Tuhan dan dari Tuhan untuk Tuhan juga. Oke teman-teman. Nah, gimana dengan kita? Ketika kita ada masalah, apakah kita tetap beriman kepada Tuhan yang akan menyertai kita? Pasti terkadang ada rasa tidak mungkin dan tidak kuat menahan semuanya. Padahal kita cuma butuh iman kita. Kita cuma butuh berserah. Terkadang yang kita butuh adalah berserah. Berserah atas semua yang kita alami dari minggu ini. Oke semuanya? Nah, aku ada quotes. Ketika kita berserah, di situ Tuhan bekerja. Ketika kita berserah akan apapun juga, di situ Tuhan yang melaksanakan tugasnya gitu loh. Tuhan yang melaksanakan janjinya. Nah, dari kesimpulan yang sharing yang aku bagi ini, ada 3 yang aku dapatin. Yang pertama, Tuhan gak akan membiarkan kita kesusahan. Kedua, tidak ada yang tidak mustahil bagi Tuhan. Yang ketiga, Tuhan berkuasa atas semuanya. Kembali lagi yang aku bilang, semuanya dari Tuhan untuk kita, tapi kita juga harus mengembalikan untuk Tuhan. Dari Tuhan untuk Tuhan, oke? Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan sharing aku. Aku harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik aja. Sampai jumpa di sharing minggu depan ya. Dadah!